adanya sistem ekskresi ini untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tersebut, di mana sudah kita ketahui bahwa ada 4 organ sistem ekskresi. Yang pertama itu ginjal, lalu kedua kulit, paru-paru, dan juga hati. Nah, 4 organ sistem ekskresi ini mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme, di mana ginjal ini mengeluarkan atau mengekskresikan hasil metabolismenya itu berupa urin. Untuk hari ini kita akan membahas 3 organ sistem ekskresi lainnya, yaitu paru-paru, hati, dan juga kulit. Organ sistem ekskresi yang kedua yaitu kulit. Nah, ketika kita berolahraga atau setelah melakukan aktivitas yang cukup berat, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat ini tidak hanya untuk menjaga suhu tubuh, tetapi juga keringat berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari metabolisme, dikeluarkan atau diekskresikan oleh organ yang bernama kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit ini berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, lalu penyinaran, dan berbagai jenis kuman serta zat kimia yang berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Nah, kulit ini terdapat 2 lapisan utama, yaitu epidermis atau kulit ari dan juga lapisan dermis. Selain itu, kulit juga tadi kan hanya lapisan utama, 2 lapisan utama, tetapi kulit ini sebenarnya tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lalu lapisan dermis, dan terakhir lapisan lemak. Lalu untuk fungsi kulit itu tadi sudah dibahas juga, bahwa untuk mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kulit ini terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari. Lapisan epidermis ini bisa dilihat di gambar. Itu merupakan lapisan yang di paling atas atau paling luar dari kulit kita. Jadi kalian bisa lihat di gambar yang sudah Ibu kirim, atau bisa juga lihat di buku paket di halaman 89. Nah, di sana itu ada gambar dari struktur anatomi kulit kita, kulit manusia. Nah, yang lapisan di paling atas ini merupakan namanya lapisan epidermis atau kulit ari. Nah, lapisan epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Nah, pada lapisan epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah maupun selabut saraf. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit, antara lain ada stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Jadi ketika kulit kita terkadang mengelupas, nah itu namanya stratum corneum atau lapisan kulit mati. Lalu ada juga serta lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin.
Nah, di bawah dari stratum granulosa ini terdapat lapisan stratum germinativum yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel kulit yang terkelupas tadi. Lapisan epidermis itu tidak memiliki pembuluh darah ya maupun serabut saraf. Nah, jadi lapisan epidermis ini atau kulit ari merupakan lapisan yang paling luar atau bisa dilihat di anatominya itu berada di lapisan yang paling atas. Lapisan epidermis ini tadi terdiri dari 3 bagian, 3 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum granulosa, dan stratum germinativum. Jika tadi kita sudah membahas lapisan epidermis yang berada di bagian atau di paling luar kulit, selanjutnya lapisan yang ada di bawah epidermis adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis ini terdapat di bawah lapisan epidermis, dan pada lapisan dermis juga terdapat otot penggerak rambut, lalu pembuluh darah, pembuluh limpa, pembuluh saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Nah, pada kelenjar keringat ini berbentuk seperti pembuluh yang panjang. Pangkal kelenjar keringat juga menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Lalu bagaimana proses terjadinya kita mengeluarkan keringat atau kulit kita itu mengeluarkan keringat? Nah, kulit ini mengeluarkan keringat karena adanya kelenjar keringat. Nah, pangkal kelenjar keringat ini menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Lalu kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion NaCl dan juga urea dari dalam darah yang kemudian itu akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit manusia. Nah, seperti itu. Jadi proses kita mengeluarkan keringat itu karena adanya kelenjar keringat di dalam kulit yang terhubung ke kapiler darah dan juga serabut saraf. Jadi ketika dalam serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, dan kelenjar keringat ini akan menyerap air, ion, NaCl dan juga urea yang ada di dalam darah. Nah, jika kita tidak sengaja memakan keringat, itu kan keringatnya terasa asin ya. Nah, karena itulah di dalam keringat ada zat pengeluaran dari darah yaitu NaCl. Nah, makanya keringat manusia ini terasa asin. Lapisan yang paling bawah, di bawah lapisan dermis itu terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis ini merupakan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot-otot manusia. Lapisan hipodermis atau lapisan jaringan ikat ini banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga juga dapat berfungsi untuk menjaga suhu tubuh manusia. Organ selanjutnya yaitu hati. Nah, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan di dalam sistem ekskresi. Bagaimana hati dapat mengekskresikan? Jadi, hati ini mengekskresikan zat
warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Dimana sel darah merah ini hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan juga membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Nah, karena tidak memiliki inti sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen yang rusak. Selain menjadi organ ekskresi atau untuk mengeluarkan empedu, hati juga memiliki fungsi yang lain. Yang pertama yaitu menyimpan gula dalam bentuk glikogen, lalu untuk menawarkan racun, dan juga untuk membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, lalu untuk mengatur kadar gula dalam darah, membuat fibrinogen serta protombin, dan menghasilkan zat warna empedu, lalu tempat pembentukan